Halo, Shalom. Ketemu dengan saya lagi, Pastor Salim Matahir dalam program Rise and Shine. Kita percaya Yesus Tuhan adalah satu-satunya sobat kita yang setia, tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Saya ingin akan lagi bersama-sama kita. Ayo nyanyi bersama yuk. Yang tahu lagu ini, kita percaya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya percaya saudara semua tahu lagu ini ya. Ini lagu kekuatan buat kita, bahwa satu sobat kita yang setia namanya Yesus, dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Satu firman Tuhan kita akan baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 20, saudara. 2 Tawarik pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke 7. Kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik 20 ayat pertama dengan ayat yang ke 7. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meum. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Enggedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita lihat di ayat yang ketiga, kejadian ini yang mungkin hari-hari ini juga kita sedang bergumul menghadapi hal yang situasi yang sama. Ada rasa takut. Tetapi kita lihat apa yang Yosafat lakukan. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Luar biasa. Nah, hari-hari ini tentu keadaan dunia mencekam dengan luar biasa.
Ada banyak ketakutan di sana sini. Tetapi pertanyaan saya sebagai orang percaya, saat saudara mengalami rasa takut seperti Yosafat, dia adalah hamba Allah, tapi secara manusia itu wajar saat dia mendengar bahwa bangsa-bangsa yang besar, yang punya begitu banyak prajurit dan perlengkapan perang datang bersamaan menyerang dia yang hanya sendiri saja dalam kota ini atau daerahnya atau bangsanya dengan semua prajurit yang terbatas. Tentu sangat ketakutan. Tetapi ketakutan ini membuat Yosafat mengerti bahwa Yosafat harus bertemu muka dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ini dahsyat. Dan bahkan dia mengumpulkan semua orang yang bersama-sama dengan dia untuk apa? Semua berpuasa, berdoa, mencari Tuhan. Nah, ada poin yang penting yang saya ingin sampaikan. Saat saudara mengalami ketakutan, yang paling penting untuk saudara lakukan dan saya adalah satu, yuk cari Tuhan bersama-sama dengan berpuasa. Puasa itu luar biasa, karena puasa itu sedang mendisiplinkan diri kita, daging kita untuk tunduk pada segala kemauan manusia kita. Nah, manusia ini adalah takut. Makanya dia nggak cukup berdoa, tapi dia mengambil tindakan berpuasa untuk mengalahkan dagingnya dan meminta kekuatan Tuhan. Jadi ditaklukkan pikirannya, ditaklukkan semua kemanusiaannya yang terbatas itu dengan berpuasa. Karena saat dia merendahkan dirinya, dia meminta tangan Tuhan turun buat dia dan mengangkat dia. Itu tujuan puasa. Nah, hari-hari ini saya ingin katakan buat kita adalah saat saudara dan saya merasa takut, kita perlu mengambil satu langkah yang lebih tinggi lagi, yaitu berpuasa. Nggak cukup hanya berdoa, tapi kita perlu berpuasa dan mencari kehendak Tuhan. Dan saya percaya seperti Yosafat saat baca ayat ini sampai selesai, yang terjadi adalah Tuhan memberikan keamanan atas negeri Yosafat ke segala penjuru saudara. Ayat yang ke-30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Luar biasa. Situasi ini kita nggak pernah tahu kapan berakhir, tetapi kita perlu membangun benteng roh kita dengan berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kuasanya turun kepada kita dan kita bisa melihat segala perbuatan tangan Tuhan ajaib buat kita. Kita akan aman, kita akan berjalan dalam satu anugerah di mana Tuhan mengaruniakan keamanan buat kita. Luar biasa, ya. Dan Yesaya 58 menjelaskan puasa itu nggak cuma menurunkan tangan Tuhan membela kita atau menolong kita, tapi kita diberikan kuasa untuk melepaskan orang-orang dari segala pergumulan mereka, dari segala intimidasi, dari segala kekejaman, mendoakan mereka, melepaskan dari segala roh-roh yang menguasai mereka. Ada kuasa yang diberikan. Saudara bisa baca di dalam Yesaya 58, ya. Dan itu kemenangan kita. Jadi mari saat saudara mengalami rasa takut yang begitu sangat dalam karena situasi-situasi yang sedang terjadi hari ini, mari ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saya percaya keamanan ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. God bless you all. Amin.